Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama analis BCA Sekuritas. Ya, untuk membahas bagaimana pergerakan IHSG sepanjang hari ini, kita sudah terhubung bersama Ahmad Yaki, analis BCA Sekuritas. Pak Yaki, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita lihat bahwa hari ini IHSG rebound begitu ya ke 1,38%, masih di awal minggu begitu. Sentimen apa yang menurut Anda paling mempengaruhi lantai bursa hari ini? Lebih ke data ekonomi sih, walaupun memang kalau dilihat dari segi konsensus data rilis data ekonomi PMI dan inflasi masih di bawah konsensus, tapi memang kalau dilihat dari mantuman itu sudah membaik. Jadi mungkin ini yang menjadi katalis positif buat IHSG di bawah 4, karena di pagi hari tadi kan masih sempat IHSG masih flat ya, masih agak merah hijau dan closingnya ditutup menghijau. Ketika market melihat data ekonomi dari kita juga udah mulai membaik, mantumannya walaupun masih di bawah konsensus, dan kalau dilihat juga dari optimisme market US juga mulai membaik seiring perkembangan vaksin yang lebih baik. Semuanya sih masih positif sih Mbak kalau dilihat. Oke, kita lihat tadi kan ada rilis data Agustus, ada deflasi 0,05%. Ini seperti apa pengaruhnya saat ini, Pak Yaki? Kalau melihat pengaruhnya sih lebih ke untuk jangka pendeknya, harapannya kalau lihat marketnya, mereka akan melihat ini sebagai langkah optimisme untuk ekonomi Indonesia recovery-nya lebih cepat. Karena kalau kita lihat kan mantuman udah mulai membaik ya, dari minus deflasi 0,1 jadi 0,05. Harusnya kan ada potensi bulan depan 0,00 atau mungkin mulai inflasi kembali. Jadi harusnya dengan kebijakan pemerintah yang sekarang, dengan data ekonomi yang sekarang dirilis, potensinya bulan depan harusnya daya beli udah membaik ya. Ada beberapa kebijakan untuk stimulus pemerintah untuk meningkatkan daya beli juga udah mulai dibus habis-habisan di awal bulan ini, di akhir bulan kemarin sampai awal bulan ini. Jadi potensinya harusnya minggu ini katanya lebih positif, dan tanggal 7 besok kan ada data forex reserve dan katalisnya masih cenderung positif. Semua orang masih kebanyakan masih positif bahwa forex reserve kita masih besar. Oke, kalau kita lihat apa yang terjadi saat ini kan karena corona atau pandemi, banyak juga emiten-emiten yang mengalami kesulitan likuiditas begitu di lantai bursa. Seperti apa isu ini akhirnya juga bisa mempengaruhi investor? Kalau kita lihat bahwa ini akan mempengaruhi kinerja emiten, ya itu sudah diekspek oleh market udah beberapa bulan lalu ya. Kalau menurut saya sih ini sebenarnya sudah price in, cuman kan yang kita butuhkan sekarang adalah bagaimana proses recovery-nya, secepat apa ekonomi Indonesia akan recovery dan secepat apa industri recovery. Dan kalau kita lihat sebenarnya kalau lihat dari bulan kemarin, untuk manufacturing sendiri kan sudah mulai bangkit ya. Dan hari ini sudah ke level kembali ke arah level 50-an. Jadi PMI-nya harusnya sudah membaik, dan industri recovery-nya menjadi motor penggerak awal dibarengin sama industri keuangan yaitu bank. Jadi harusnya sih ini menjadi kata positif, dan potensinya bulan depan akan lebih baik lagi sih. Oke, kalau kita bicara tren misalnya untuk bulan September ini begitu, bagaimana peluang IHSG bisa terus rebound dan juga bertahan di zona hijau? Jika melihat pergerakan dalam sejak Oktober sampai September sekarang, memang IHSG baru kelihatan rebound kan di pertengahan Maret sampai sekarang ya. Dan IHSG memang kalau dilihat di 3 hari yang lalu koreksi juga, karena memang sudah mencapai level resistance-nya di 5.400. Jadi memang menurut saya ini koreksi wajar, dan menurut saya ini masih sehat karena IHSG masih berada di atas 5.200. Level 51 sampai 52 merupakan support untuk uptrend-nya IHSG dalam jangka pendeknya. Jadi memang selama masih di atas itu trennya masih cenderung bullish sih. Oke, untuk sektor-sektor sendiri, hari ini kita mendengar informasi bahwa sektor manufaktur mulai memperlihatkan pemulihan begitu. Sektor apa saja yang akan bergerak ke zona hijau atau terapresiasi positif di bulan September ini? Mungkin bulan ini akan lebih berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ya, karena kan kita juga tahu laporan keuangan yang first half itu lebih mundur 1 bulan. Jadi bulan ini akan lebih seperti bulan Agustus di tahun-tahun sebelumnya, karena memang kita lebih mundur untuk penyampaian first half. Jadi kalau saya bilang sih bulan ini masih akan fluktuatif. Kalau kita lihat 5 tahun yang average 5 tahunan sejak 2016 September cenderung IHSG bearish
dan kemungkinan akan seperti itu. Cuman kalau dilihat dari perbedaan yang terjadi di tahun ini, kemungkinan ISG masih cenderung fluktuatif menguat. Cuman memang areanya sudah terbatas, resisten teratas di atas resisten atasnya ada di 54 sampai 565, 5465 terdekatnya, dengan bawah masih di area 51 sampai 52. Oke. Untuk sentimen dari sektornya sendiri cenderung masih sama, manufaktur, trading dan finance kemungkinan masih menjadi motornya. Kalaupun ada dari sektor lain, kemungkinan dari sektor retail sih. Oke, Dan consumer good. baik. Rekomendasi Anda mungkin untuk investor di minggu ini seperti apa? Lebih untuk trading jangka pendek, karena kalau kita lihat tadi kita udah bahas, trennya cenderung masih bullish, cuman sudah mencapai level area resisten, jadi memang agak rawan untuk profit taking. Kalaupun mau masuk ya sebaiknya trading jangka pendek. Yang kalau kita lihat kan yang belum naik banyak itu dari sektor yang related dengan alam, mining, metal mining, dan plantation. Coal juga, batu bara juga baru mulai pick up harganya, dan kita lihat juga baru mulai recovery. Jadi harusnya untuk trading jangka pendek, 3 sektor ini juga cukup menarik untuk lihat volatilitasnya sih. Oke, untuk esok peluang dan juga prediksi IHSG berada di level support dan resisten berapa kira-kira Pak Yaki? Untuk besok sih harusnya trennya masih cenderung menguat, atasnya di 5345, bawahnya di 5106, kalaupun dia memang harus koreksi. Cuma saya potensi masih cenderung menguat, dan kalau bisa diperhatikan saham-saham yang related dengan komoditas tadi kita udah bahas, itu cenderung untuk trading jangka pendek menarik, karena kalau kita lihat kan reboundnya baru dimulai untuk dari segi harga komoditas oil, batu bara, dan metal mining. Jadi memang ada potensi untuk trading jangka pendek di situ sentimennya. Kalaupun mau trading big cap, saham-saham banking bisa jadi pilihan sih. Oke, dan baik. manufaktur tentunya, karena data PMI-nya membaik. Oke, baik. Terima kasih Pak Yaki untuk analisanya.